Hai para pejuang NIP, jadi kembali lagi bersama saya di Sukses Channel. Jadi video kali ini akan membahas SKB Matematika. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk SKB Matematika terdiri dari dua tipe soal, yaitu tipe pertama adalah pedagogi, tipe kedua adalah profesional. Jadi akumulasi soalnya adalah ada 100 soal. Nah, itu akan saya bahas di video kali ini. Nah, sebelumnya kita akan bongkar semua kisi-kisinya. Jadi berdasarkan teman-teman yang sudah tes tahun lalu dan berdasarkan kisi-kisi dari pusat. Jadi biasanya untuk soal pedagogi itu tidak sifatnya hafalan. Jadi lebih dikaitkan dengan soalnya tentang menganalisis, lebih dikaitkan dengan materi pembelajaran yang sering guru lakukan atau guru alami, baik dalam merancang RPP maupun pelaksanaan RPP itu sendiri. Jadi lebih soalnya tentang misalnya dikasih standar kompetensinya ini, indikator apa yang cocok, nanti dikasih pilihannya. Terus terkadang juga soalnya kalau ada indikatornya ini, media pembelajaran apa yang cocok diterapkan, seperti itu. Terus misalnya dikasih kompetensinya ini, jadi mana yang cocok rumusan tujuan pembelajarannya, jadi dikasih nanti pilihannya. Jadi teman-teman tinggal memilih yang cocok tujuan pembelajarannya. Jadi di video selanjutnya, di video nanti akan di pembahasannya akan saya bahas mengenai apa nanti di dalam merumuskan tujuan, apa yang harus teman-teman ingat dalam perumusan tujuan pembelajaran. Nanti akan dibahas di masing-masing soalnya. Nah, itu biasanya di soal-soalnya lebih ke kaitannya tentang materi pembelajaran di matematika itu sendiri. Jadi perlu juga teman-teman ini untuk di pedagogi, perlu juga teman-teman harus ingat. Jadi struktur dalam pembelajaran matematikanya itu, misalnya ada materi tentang suku bunga. Jadi materi-materi, urutan materi apa yang harusnya dikasih lebih dulu ke siswa. Nah, itu biasanya ada nanti sifatnya membingungkan. Jadi itu perlu juga teman-teman itu pelajari. Jadi untuk urutan-urutan pemberian materi ke anak, jadi itu akan ditanyakan biasanya. Nah, seperti itu untuk pedagogi. Untuk profesional ini sesuai pengalamannya. Nah, biasanya untuk jenjang SMP dan SMA itu tidak dibedakan. Jadi jangan sampai teman-teman yang lamar di guru matematika SMP hanya terfokus di pelajaran SMP saja untuk profesionalnya, itu tidak. Jadi jangan salah. Jadi banyak kemarin yang keluar itu malah soal-soal yang jenjang SMA. Jadi bahkan ada di jenjang-jenjang di perkuliahan yang memang benar-benar di SMP dan SMA tidak dapat. Jadi justru itu yang keluar di tes kompetensi bidang di bidang profesionalnya. Nah, salah satu contohnya misalnya materi kayak fungsi pembangkit biasanya. Nah, ada lagi mengenai persamaan diferensial. Jadi teman-teman yang sudah lama mengajar mungkin karena materi ini tidak diterapkan di anak-anak mungkin sudah lupa. Jadi perlu juga teman-teman dibuka-buka kembali untuk materi itu. Nah, itu saja untuk profesionalnya. Jadi semakin banyak teman-teman latihan, semakin banyak teman-teman nyoba soal, saya yakin semoga teman-teman lolos SKB untuk guru matematika. Nah, kita lanjut saja ke pembahasannya. Terima kasih. Tes kompetensi bidang matematika guru SMP dan SMA serta SMK. SKB guru matematika. Yang pertama, materi pedagogi. Soal nomor 1. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrix berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, kecuali A. Menentukan adjoint matriks-matriks berordo 3x3. B. Mengidentifikasi matriks singular. C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2.
D. Menentukan minor matriks berordo 3x3. E. Memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah opsi C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Jadi rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali opsi C. Nah, pembahasan. Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi penentuan inverse matriks berordo 3x3. Jadi bukan matriks berordo 2x2. Jadi jelas di sini ya, opsi C adalah yang salah. Lanjut soal nomor 2. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Nah, untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasar kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jadi, materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator kompetensi dasar pada pembelajaran geometri menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga adalah opsi E, sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Nah, lanjut soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Oke, kita cek jawabannya. Jadi media yang paling sesuai adalah opsi D, yaitu lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Jadi media ini hendaknya disesuaikan dengan keadaan atau karakteristik siswa dalam pembelajaran berlangsung. Nah, sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013, bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat, karena dengan media tersebut, peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi jelas sekali yang paling sesuai adalah lembar kerja terstruktur yang bisa diimplementasikan ke anak-anak. Lanjut soal nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran.
Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah A. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm. Dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah B. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B. Masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, panjang AB adalah C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. D. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya. E. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Nah, indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jadi soal yang paling tepat adalah opsi C. Ada 8 buah roda dililit dengan tali. Nah, jadi teman-teman sebenarnya sudah ada bayangan kalau roda 8 dililit itu kaitannya dengan mencari garis singgung persekutuan luar. Nah, pembahasannya adalah untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah soal opsi C. Nah, jadi untuk nomor A itu menghitung luas. Untuk opsi B, panjang AB, jadi jarak antar pusat. Kalau opsi D, sama, jarak antar pusat juga ditanyakan. Apalagi opsi E yang paling tidak cocok. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah A. Dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. D. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. E. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Nah, kita cek jawabannya. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Jadi tujuan yang paling tepat, siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Jadi kuncinya di sini ada pada kompetensi yang harus dicapai, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Jadi di sini digunakan sifat ketertutupan pengurangan. Nah, terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu memuat ABCD. Ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree. Penulisan tujuan tidak harus urut ABCD. Tujuan minimal membuat unsur A dan B sebenarnya. Semua option soal di atas sudah memuat unsur ABC. Jawaban A, B, dan E kurang tepat.
karena tidak sesuai dengan komponen behavior dan condition. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi yang tepat adalah opsi C. Nah, jelas di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lanjut soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan, sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. D. Mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. E. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C. Jadi untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan itu sebaiknya dimulai. Nah, pertama menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Nah, itu wajib ada di awal. Nah, lalu mencontohkan bentuk aljabar itu seperti apa? Nah, setelah dikasih contoh, baru kita ajak anak-anak untuk mendefinisi bentuk aljabar. Nah, setelah itu baru menentukan ciri bentuk aljabar. Setelah itu akan diklasifikasikan bentuk aljabar itu, lalu baru digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itu. Nah, sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah, maka urutan yang paling tepat adalah yang opsi C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi, lalu menentukan ciri, lalu mengklasifikasi, lalu menyelesaikan permasalahan. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau opsi A, itu yang salah adalah ini, kebalik. Nah, ini klasifikasinya ditaruh lebih awal. Padahal syarat bisa diklasifikasikan bentuk aljabar harus tahu ciri-cirinya. Nah, jadi ini tidak boleh ditukar. Opsi B juga sama. Itu menaruh pengklasifikasian lebih dulu. Untuk opsi D jelas salah. Ini dari awal mendefinisikan, jadi nggak cocok dengan pembelajaran masa kini sesuai tuntutan kurikulum 2013. Opsi E juga sama, harusnya yang pertama adalah interpretasi dulu. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 7. Pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan, terdapat urutan materi ialah X, bunga tunggal, Y, pertumbuhan, Z. Pengganti X, Y, Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah A. Definisi bunga, bunga majemuk, peluruhan. B. Definisi bunga, peluru. C. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. D. Baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk. E. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan.
Nah, kita cek jawabannya. Ini sudah jelas sekali sebenarnya. Opsi yang paling tepat adalah opsi A. Nah, jadi ini teman-teman harus ingat urutannya dalam memberikan pembelajaran ke anak. Jelas sebelum bunga tunggal diajarkan, pasti yang pertama adalah definisi bunga dulu. Nah, setelah itu baru diajarkan bunga tunggal. Nah, di antara bunga tunggal dengan pertumbuhan, karena di dalam pertumbuhan ini kita menggunakan bunga majemuk dalam konsepnya. Jadi di antara bunga tunggal dan pertumbuhan harus ada bunga majemuk. Nah, di antara pertumbuhan, setelah pertumbuhan, jelas sekali di sini bunga pertumbuhan peluruhan. Jadi setelah pertumbuhan kita akan belajar mengenai peluruhan. Jadi opsi A yang paling tepat. Nah, pada materi bunga pertumbuhan dan peluruhan terdapat urutan materi adalah seperti yang saya katakan tadi. Jadi sudah cukup jelas ya. Lanjut soal nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut bola dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut tabung dan pasir. E. Alat peraga yang berbentuk kerucut balok dan pasir. Oke, sudah cukup jelas sekali nih. Mungkin teman-teman guru sudah menjalani ini semua, jadi udah sering. Jadi untuk membelajarkan siswa dapat menemukan volume kerucut, nah media yang paling cocok adalah alat peraga yang berbentuk kerucut, tabung dan pasir. Nah, opsi D, karena untuk mencari volume kerucut akan digunakan konsep tabungnya. Jadi karena tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut, maka media yang bisa digunakan adalah peraga untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu media yang paling tepat adalah opsi D, alat peraga berbentuk kerucut tabung dan pasir. Jadi jelas sekali. Lanjut soal nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E. Jawaban A, B, C, D benar. Oke, jelas sekali di sini. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, jadi tindakan guru yang paling tepat dan pertama adalah opsi B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Nah, kalau opsi A memberikan siswa berpendapat sesuai keinginannya, nanti tidak sesuai pembelajaran yang kita inginkan. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Opsi C, memperhatikan pendapat yang diungkapkan. Nah, ini maksudnya guru ini maksudnya memperhatikan pendapat yang diungkapkan, padahal yang paling tepat sasaran adalah siswa lah yang harusnya memperhatikan temannya berpendapat. Opsi D, memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. Mungkin ini kurang begitu tepat ya. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. Biasanya kalau ada pendapat yang kurang benar, harusnya dilemparkan ke masing-masing siswa dulu untuk menanggapi pendapatnya. Nah, ini saling menanggapi. Jadi guru sebaiknya tidak memberikan arahan langsung ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat opsi B, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Lanjut soal nomor 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi
mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. D. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. E. Memberi tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Oke, kita cek jawaban. Yang paling tepat adalah opsi C, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Nah, biasanya dengan pengertian ini, siswa bisa mengidentifikasi apakah jajar genjang merupakan himpunan trapesium atau sebaliknya. Seperti itu ya. Jadi beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa. Maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Nah, untuk itu jawaban yang tepat adalah jelas sekali opsi C, bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Nah, agar masalah yang ditimbulkan pendapat yang berbeda di antara siswa itu bisa teratasi lewat pengertian dari kedua bangun ini. Lanjut soal nomor 11. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. B. Siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. D. Membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. E. Guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Oke, kita cek jawabannya. Jelas sekali di sini tindakan sesuai dengan penanganan perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah opsi C. Jadi siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Jadi kalau sekedar gambar aja mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan beda pendapat yang ada pada diri siswa. Nah, itu tadi. Makanya perlunya selain gambar yang berbentuk kubus atau benda-benda yang berbentuk kubus, maka perlu juga mengamati alat peraga yang telah disediakan untuk memperjelas apa yang menjadi perbedaan pendapat itu. Jadi jelas ya opsi C. Jadi saat siswa mengalami perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi. Jadi pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang. Jadi jelas di sana. Lanjut soal nomor 12. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E. Menjelaskan materi dan memberikan contoh-contoh soal yang banyak. Oke, kita cek jawabannya. Yang paling tepat adalah opsi D, yaitu memberitahu manfaat materi yang baru dipelajari. Nah, dengan demikian akan dapat memotivasi siswa untuk berprestasi. Nah, salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa termotivasi mempelajari suatu materi adalah jelas bahwa siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut bermakna. Nah, salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah opsi D, yaitu
memberitahu manfaat materi yang baru dipelajari. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 13. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B. B. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan renang. Berapa banyaknya siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? C. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabungan B. D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang. 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang. Gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain bola, voli maupun renang. E. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyaknya anggota A. Oke, jadi jelas sekali. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan yang paling cocok adalah opsi D. Yaitu di sini suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang. Nah, yang menjadi kata kunci adalah gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan tidak senang bermain voli maupun renang. Jadi jelas di sana. Nah, relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing maupun berpotongan atau yang satu merupakan bagian dari yang lain. Nah, jawaban selain D itu menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Jadi yang lain itu semua pertanyaannya tentang kardinal ya. Tidak ke hubungan, tidak ke relasinya. Lanjut soal nomor 14. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi C. Nah, dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang, yaitu jelas dari contoh-contoh bangun datar, manakah yang merupakan persegi panjang. Jadi siswalah yang nanti akan memilih yang mana digolongkan persegi panjang dan bukan. Nah, siswa masing-masing akan memberikan alasannya. Nah, dari alasan-alasan inilah akan ditemukan konsep persegi panjang itu sendiri. Jadi jelas ya opsi C. Lanjut. Seorang dikatakan, ini penjelasannya dulu ya. Seorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh. Itu kalau memahami suatu konsep. Nah, jawaban yang benar adalah opsi C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar berikut mana yang merupakan persegi panjang dan berikan alasan secukupnya. Jadi jelas kata kuncinya ya. Lanjut soal nomor 15. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A ditambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Nah, sementara siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat
yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. C. Meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Nah, jelas sekali di sini jawabannya adalah opsi B. Jadi kalau ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, jadi guru harus meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi apa itu variabel, baru dapat diatasi. Nah, untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, jadi seorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi variabel, maka jawaban opsi yang benar adalah opsi B. Jadi harus dilihat dulu definisinya. Lanjut soal nomor 16. Diketahui barisan setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat. Nah, yang mana yang kurang tepat? A. 1/128, B. 1/256, C. 1/512, D. 1/1024, E. 1/2 tambah 2 dan seterusnya. Jadi jelas sekali di sini yang pengecoh yang kurang tepat adalah opsi E. Nah, untuk menentukan distraktor atau pengecoh yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan option yang lain. Jadi distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jadi buat distraktor, buat pengecoh itu jangan asal-asalan. Jadi usahakan jadi yang menjadi pengecoh itu harus berdasarkan kesalahan prosedur atau konsep. Nah, jadi jawaban E mencolok sekali perbedaannya ya. Jadi jelas opsi E adalah jawabannya. Kita lanjut soal nomor 17. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, 15 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B sama dengan 3 cm, dan C sama dengan 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? D. Sebutkan rumus Pythagoras. E. Tuliskan teorema Pythagoras. Ya, kita cek jawabannya. Sesuai yang diketahui, jadi jelas opsi yang paling tepat adalah opsi C. Jadi suatu segitiga ABC mempunyai sisi A-nya 2, B-nya 3, C-nya 25. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut. Ini adalah sesuai dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Nah, apabila siswa menemukan ternyata jadi kuadrat sisi miring itu tidak sama dengan kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut atau jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut, jadi jelas di sana adalah bukan sisi miring, berarti bukan dia segitiga siku-siku. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi.
D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Oke, kita cek jawabannya. Jadi jelas sekali di sini bahwa siswa banyak yang salah. Itu berkaitan tentang penggunaan rumus. Jadi jelas di sini siswa tidak bisa membedakan mana contoh soal yang termasuk dikerjakan lewat permutasi dan mana yang harus dikerjakan lewat kombinasi. Jadi untuk opsi A, memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi ini kurang tepat. Nah, apabila siswa berhadapan dengan permutasi kan bingung lagi. Kalau opsi B, memberikan latihan masa-masa kontekstual dengan permutasi juga kurang tepat. Bisa jadi malah tambah bingung. Nah, yang paling untuk opsi D, membandingkan rumus permutasi, ini rumus sebenarnya nggak perlu kita bandingkan. Yang penting penggunaannya itu. Jadi contoh-contohnya ini kita selesaikan pakai rumus mana, itu yang terpenting. Kalau E, memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi juga tidak akan memberikan efek yang besar. Karena di sini adalah salah paham kasus permutasi dan kombinasi. Jadi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu memberikan latihan masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Jelas ya? Nah, saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Untuk itu tindakan yang sesuai adalah untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal tersebut adalah opsi C, itu memberikan latihan masalah kontekstual yang tepat, membedakan antara permutasi dan kombinasi. Jelas ya? Lanjut soal nomor 19. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut, yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Nah, jelas sekali di sini ya, di dalam kelas mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga terlihat mengantuk. Nah, jadi dalam PTK ini harus ditingkatkan keaktifannya agar tidak mengantuk. Pakai apa? Jelas harus pakai pendekatan pembelajaran matematika realistik sesuai opsi. Jadi yang paling tepat adalah opsi A. Nah, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Untuk itu jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 20. Diketahui judul PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMP Negeri 1/3. 1. Berpikir kritis. 2. Problem based learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Nah, dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah, nah ini teman-teman pasti masih ingat kalau bahas tentang PTK ini apa kajian pustakanya. A. 1 dan 2. B. 3 dan 4. C. 1, 2 dan 3. D. 1 dan 3. E. Semua jawaban benar. Nah, jelas sekali di sini ya. Untuk penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi yang perlu ada di kajian pustaka adalah problem posing sama berpikir kritis. Nah, nama lain dari problem posing adalah pengajuan masalah. Jadi jelas opsi D. Nah, kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing. Jadi jelas ya. Nah, selanjutnya SKB Guru Matematika Materi Profesional.
Nah, karena udah lumayan lama ini saya harus butuh istirahat. Jadi untuk SKB materi profesional akan saya sajikan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi jangan lupa sering-sering kunjungi channel kami. Terima kasih.